Halo Sobat Film, bersama aku Arda. Kali ini aku bakal ngajak kalian diskusi bareng nih. Kalau misalnya kita ngomongin soal film Indonesia, apa yang pertama kali terlintas di benak kalian? Kalau aku sih, yang pertama kali terlintas di benakku adalah horor. Yap, horor. Film horor Indonesia. Kalian nyadar nggak sih kalau kebanyakan film lokal itu adalah horor? Nih, buktinya ya, aku tunjukin data. Dari sumber website Goodstats menyatakan bahwa persentase genre film Indonesia tahun 2003 paling banyak diraih oleh genre film horor, diikuti dengan film drama, komedi, romance, action, dan lainnya. Jadi dari data ini emang paling benar sih kalau kebanyakan dari film Indonesia itu adalah horor. Nah, kalau kita throwback nih ke tahun 2023 lalu, itu memang banyak banget sih film horor di Indonesia. Pas itu tahun 2023 ada banyak banget film horor di Indonesia. Yang pertama ada Seudino, film horor yang paling rame di tahun 2023 pas waktu itu. Lalu ada Di Ambang Kematian juga, karena film itu rame karena diambil dari thread yang cukup viral di tahun 2023. Lalu ada Si Jin, Pamali, Trinil, dan masih banyak lagi. Aku sebutin data lain lagi ya. Jadi, Goodstat itu menyebutkan bahwa di tahun 2024 ini banyak film horor Indonesia yang masuk ke peringkat jumlah penonton terbanyak dibandingkan dengan genre film lainnya. Dapat dilihat dari data di sini, 6 dari 10 peringkat ini diisi oleh film horor, mulai dari Vina Sebelum 7 Hari, Berawuh di Desa Penari, Siksa Kubur, Pemandi Jenazah, Kereta Berdarah, dan Trinil. Jadi emang banyak banget ya film horor itu. Dan dari data ini kita bisa tahu kalau orang Indonesia itu paling suka nonton film horor. Tapi sobat film semua nyadar nggak sih kalau film horor lokal atau film horor Indonesia itu sifatnya ceritanya itu repetitif dan berulang-ulang. Kalau aku sendiri sih bosen sih karena cerita film horor Indonesia itu selalu itu-itu saja, menggunakan pola-pola yang sama. Sepertinya film horor lokal ini terperangkap pada pola-pola seperti bagaimana suatu desa terpencil ini menguak misterinya, lalu apa kepercayaan yang ada di dalam desa terpencil tersebut, dan bagaimana ritual atau adat yang ada di sana, adat yang ada mistis-mistisnya, dan juga hantu yang ada di film horor lokal kebanyakan mayoritas adalah perempuan. Nah, oh iya, selain itu, korban-korban yang ada di film horor lokal juga cenderung gendernya adalah perempuan dengan keadaan yang tidak berdaya. Kita ambil contoh nih sebagai bukti perkataan tadi. Nah, misal film horor lokal yang paling laris di Indonesia adalah KKN di Desa Penari dengan jumlah penonton yang tembus 10 juta penonton. Film ini rilis tahun 2022 ya Sobat Film. Jadi di film ini ceritanya memiliki latar belakang sebuah desa terpencil di daerah Jawa Timur, lebih tepatnya adalah kota Banyuwangi. Nah, karakter di film ini dikenai teror karena melakukan perbuatan asusila yang melanggar kepercayaan penduduk di desa tersebut. Di akhir cerita, karakter yang berbuat asusila ini bernama Bima dan Ayu yang melanggar kepercayaan mendapat hukuman dari makhluk gaib bernama Badrawuhi yang merupakan ratu penguasa roh di desa tersebut. Nah, Ayu dan Bima ini meninggal dengan jasad yang terbujur kaku dan mulut yang menganga. Nah, arwah mereka ini terperangkap di dalam desa selamanya dan menari mengitari desa bersama Badrawuhi tersebut. Nah, kalau kayak gini menunjukkan bukti-bukti tadi ya. Pertama, latarnya desa terpencil. Kedua, hantunya juga perempuan, yaitu si Badrawuhi yang merupakan ratu dari penguasa roh-roh. Lalu yang ketiga, desa ini memiliki ritual-ritual dan kepercayaan tersembunyi yang jika dilanggar akan terkena akibatnya. Nah, dari ringkasan cerita KKN di Desa Penari, Sobat Film bisa ngerti ya, ada beberapa elemen folk horor yang sama diterapkan dalam film horor lokal lain juga. Jadi, kenapa sih
kenapa banyak film-film horor lokal Indonesia yang menerapkan pola-pola dan tema folk horor yang sama seperti ini? Jadi, seperti yang kita tahu, orang Indonesia itu banyak banget adat, budaya, dan suku bangsanya. Selain itu, tradisi-tradisi yang ada di setiap bangsa di Indonesia itu masih kental. Jadi, orang Indonesia itu masih sering percaya terhadap tahayul, cerita-cerita rakyat, dan mitologi-mitologi seperti ini. Nah, cerita-cerita hantu perempuan seperti kuntilanak, suster ngesot, dan sundel bolong juga masih sering diceritakan oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan-kegiatan seperti santet dan dukun masih sering dilakukan di masyarakat. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini dan tema folk horror yang seperti ini terasa dekat oleh masyarakat sehingga lebih relevan oleh penonton lokal. Lalu yang kedua, kepercayaan spiritual yang masih kuat itu juga mendorong film horor lokal dalam menerapkan pola-pola dan tema folk horor berikut. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih percaya hal-hal yang berbau mistis dan tahayul. Nah, pasti pernah kan kalian ini dengar kata-kata seperti ini. Jangan siul malam-malam, nanti didatengin setan. Atau jangan buka payung di dalam rumah, nanti ada setan yang duduk di atasnya. Atau kalau kalian pergi ke tempat makan dan tempat makannya itu kurang enak tapi rame, pasti ada yang bilang itu pasti diilerin tuyul. Nah, hal-hal seperti ini masih melekat di keseharian masyarakat Indonesia, sehingga tema film horor atau folk horror ini terasa lebih dekat dan lebih sesuai dengan realitas penonton Indonesia. Yang ketiga, film horor lokal itu sering banget menggunakan latar-latar tempat seperti desa terpencil dan kampung-kampung di pedalaman. Itu karena tempat-tempat tersebut memiliki atmosfer yang mencekam dan menakut-nakuti secara alami. Nah, selain itu, desa-desa itu juga dianggap sebagai tempat yang lebih terhubung dengan hal-hal yang berisi tradisi dan hal-hal supernatural. Nah, orang Indonesia itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini di kehidupan sehari-harinya, sehingga jika suatu film horor menggunakan tema horor lokal atau folk horor, maka ceritanya bisa membuat penonton Indonesia menjadi lebih dekat, lebih relevan, dan juga lebih sesuai dengan kehidupannya. Hal ini bisa membuat film tersebut memiliki daya tarik dan daya jual yang lebih tinggi di penonton lokal. Itulah alasan kenapa film horor lokal itu memiliki cerita yang diulang-ulang dan tema folk horor yang diulang-ulang. Tapi aku punya pertanyaan deh. Menurut sobat film, apakah tema folk horor seperti ini merupakan ciri khas film horor Indonesia atau malah menjadi batas kreativitas industri film horor Indonesia? Kalau menurut aku sih dua-duanya ya. Jadi, tema seperti ini menurutku bisa menjadi identitas film horor Indonesia, tapi di sisi lain juga membatasi kreativitas pelaku industri film horor Indonesia. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hal nih yang bisa dieksplorasi lebih lanjut agar film horor Indonesia ini bisa mengembangkan kreativitasnya, tetapi juga tidak meninggalkan kebudayaannya. Hal-hal yang bisa dieksplorasi lebih lanjut nih oleh film Indonesia, film horor Indonesia, agar bisa lebih mengembangkan kreativitasnya, yaitu dengan subgenrenya. Jadi biasanya kan film Indonesia itu genrenya folk horror ya, dimana terasa takutnya itu datang dari visualnya, yaitu kadang tiba-tiba ada adegan pocong muncul atau kuntilanak yang muncul, jump scare begitu ya. Nah, masih minim sekali film horor Indonesia yang mengangkat subgenre psychological horror, di mana rasa takutnya itu datang dari perasaan yang dialami oleh karakter di dalam film atau apa yang ada di pikirannya si karakter ini gitu. Bagus sih film Indonesia kalau ada yang mengangkat subgenre ini. Aku barusan lihat film Smile, itu adalah film psychological horror luar negeri yang menurutku cukup menarik karena di situ tokohnya itu terkena kutukan dan akhirnya mengalami halusinasi dan melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ia lihat di realitanya begitu. Ia melihat orang-orang yang dicintainya bunuh diri, lalu dia memiliki dorongan untuk juga melakukan bunuh diri, padahal
dia tidak ingin bunuh diri begitu. Menurutku itu menarik sih kalau subgenre-nya diterapin di film horor lokal Indonesia biar menciptakan variasi. Karena menurut aku subgenre psychological horror itu subgenre film horor yang bisa jadi paling menarik untuk aku ya. Karena di sini aku ngerasa thrillernya itu dapat banget, rasa tegangnya itu juga dapat banget. Apalagi sosok hantunya itu bukan sosok hantu yang kayak seram, tapi sosok hantu yang ternyata dia itu kadang tidak bersosok ataupun kadang hanya ada dalam pikiran kita, atau bisa jadi juga dari orang lain yang memiliki sifat atau gangguan mental seperti itu. Menurutku itu bagus banget kalau diangkat. Jadi salah satu tema atau konsep yang bisa direalisasiin di film horor Indonesia ke depannya. Lalu subgenre lain yang menurutku menarik tapi belum ada di film horor Indonesia, kayaknya sih ini belum ada yang ngangkat konsep ini ya di film horor Indonesia, yaitu subgenre slasher. Jadi slasher ini menurutku tegangnya dapat banget, tapi bagi kalian yang nggak suka adegan-adegan sadis, itu mungkin kalian nggak suka. Jadi di sini tegangnya tuh dapat banget karena mencerminkan atau menunjukkan kekerasan, kebrutalan dengan pembunuh misterius. Lalu kita harus nebak siapa nih pembunuhnya begitu. Nah, menurutku ini juga ada teka-tekinya, jadi seru banget buat ditonton dan sayangnya masih belum ada di film horor Indonesia dan ini bisa dieksplorasi lebih lanjut ke depannya. Contoh subgenre slasher yang dari film luar negeri itu ada yang paling terkenal ada Scream, terus yang baru ini ada Thanksgiving. Jadi di Thanksgiving ini juga karena adat dari luar negeri ya, begitu. Nah, ini bisa diterapkan tapi menggunakan adat atau hari besar di Indonesia. Menurutku menarik banget sih kalau kayak gini. Selain itu latarnya, biasanya kan film Indonesia kalau folk horror yang kayak tadi aku jelaskan ya, latarnya itu di pedalaman, desa-desa terpencil. Nah, bisa banget nih kalau film Indonesia, film horor Indonesia ke depannya menggunakan latar yang baru, yaitu misal di ruang digital. Seperti kalau di film luar negeri sih inspirasinya ada Unfriended atau Host. Nah, di situ kan menggunakan ruang digital. Jadi di mana kejadian-kejadian seramnya itu ada di ruang digital dan itu menurutku bisa relatif juga dengan penonton saat ini karena sekarang kan juga sudah banyak yang menggunakan media-media digital. Lalu untuk sosok hantunya sendiri, biasanya kan film folk horror itu biasanya menggunakan hantu-hantu yang sudah mainstream ya, seperti pocong, kuntilanak, suster ngesot. Nah, itu merupakan hantu-hantu asal Indonesia yang sudah mainstream. Padahal di Indonesia ini banyak mitologi cerita hantu yang dari berbagai daerah dan belum banyak orang yang tahu. Dan menurutku ini bisa banget dijadiin sebagai cerita di film horor kedepannya biar pola-polanya itu tidak terulang dengan menggunakan hantu-hantu ekstrim yang itu-itu saja gitu. Hantu-hantu yang belum banyak diceritakan adalah hantu-hantu yang berasal dari Indonesia Timur seperti Swangi yang berasal dari Papua dan Maluku dan Kuyang yang berasal dari Kalimantan. Itu bisa banget dimunculkan di film horor lokal ke depannya. Nah, selain itu, hal-hal yang bisa dieksplorasi lebih lanjut adalah alur ceritanya. Jadi, kebanyakan film horor lokal itu memiliki alur cerita maju yang berurutan. Bisa nih dieksplorasi lebih lanjut dan dimodifikasi agar cerita horor kedepannya menggunakan alur yang non-linear atau alur campuran yang loncat-loncat. Untuk inspirasinya, film horor luar negeri yang menggunakan jenis alur ini adalah The Witch dan In the Tall Grass yang ada di Netflix rilis pada tahun 2019. Bisa juga nih, untuk film horor lokal kedepannya memuat isu-isu yang lebih modern dan lebih sesuai dengan kondisi dan zaman sekarang. Misal, karma atau teguran dari makhluk supernatural karena menebang pohon sembarangan, atau kurang menjaga lingkungan, atau ulah dan limbah pabrik. Bisa juga menggunakan isu-isu sosial seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lain-lain. Menurutku itu juga menarik banget sih. Nah, dengan menggunakan konsep-konsep baru tersebut,
film horor lokal kedepannya bisa menjadi lebih luas kreativitasnya, tapi tetap menggunakan budaya dan identitas Indonesia. Gimana menurut kalian? Kalian tertarik nggak kalau untuk kedepannya film horor lokal menerapkan konsep-konsep dan hal-hal baru seperti tadi untuk dieksplorasi lebih lanjut ke depannya? Itu dulu ya diskusi kali ini. See you next time!